Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fahmi Alfauji. Saya dari program studi manajemen informatika, yaitu MI24 di Politeknik LP3I kampus Tasikmalaya. Nah, di video saya ingin mempresentasikan yaitu mata kuliah ERP. Nah, di video kali ini saya mempresentasikan mengambil yaitu membedah fleksibilitas ODO ERP. Nah, apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning? Jadi sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola semua proses bisnis inti. Jadi tujuannya menyatukan data ke dalam satu sumber terpusat atau single source of truth. Nah, manfaat intinya itu efisien, otomatisasi, dan pengambilan keputusan yang didukung data akurat. Nah, jadi contohnya itu sistem yang terpadu menyatukan semua divisi di perusahaan. Contohnya di keuangan punya data sendiri, gudang punya data sendiri, mereka agak nyambung. Nah, ERP datang buat ngeling semua data itu jadi satu. Nah, jadi tujuannya juga supaya semua departemen pakai data yang sama dan real time. Jadi keputusan perusahaan itu bukan cuma asumsi tapi berdasarkan data akurat yang ada saat itu juga. Jadi intinya ERP itu bikin kerjaan lebih rapi dan cepat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenal ODO. Jadi kelebihan dan karakteristiknya. Jadi mengapa ODO, aplikasi ERP atau open source? Kelebihan ODO rangkaian aplikasi bisnis, sumber terbuka, open source, dan berbasis web. Terus modularitas tinggi, pengguna hanya mengaktifkan modul yang dibutuhkan, hemat biaya, versi community, gratis, lisensi, dan mudah diakses. Nah, jadi karena ini adalah satu ERP yang lagi naik daun, apalagi di kalangan UMKM, startup, ODO ini sifatnya open source dan berbasis web. Jadi kita nggak perlu install server yang ribet juga. Jadi kelebihan utamanya ada dua. Jadi pertama modularitasnya ODO itu kayak kita main Lego. Terus kita bisa pilih modul yang kita butuhkan aja. Misalnya cuma sales sama inventaris. Terus keduanya hemat biaya. Versi community-nya itu gratis, lisensi, jadi kita bisa belajar dan pakai ERP tanpa harus bayar miliaran kayak beli sub. Nah, ini beneran value banget. Jadi seperti itu. Nah, untuk di slide selanjutnya itu struktur modular ODO atau modul inti. Jadi struktur modular ODO itu blok bangunan bisnis, penggunaan aplikasi produktivitas, keamanan data dan etika digital, kolaborasi online, dan manajemen proyek digital. Nah, jadi struktur modular ODO ini penjelasannya tuh di dalam ODO ada puluhan modul yang siap pakai gitu. Nah, jadi kita fokus ke yang paling penting di bisnis ya. Contohnya sales dan CRM. Jadi urusan jual beli dan pelanggan, inventory dan purchase atau urusan stok dan pembelian barang, dan pasti ada accounting. Jadi urusan duit masuk keluar gitu. Jadi pentingnya modulnya ini bukan cuma fungsinya sendiri-sendiri, tapi karena semua data di modul itu terhubung. Terus jadi begitu ada transaksi di sales, nah otomatis tercatat di accounting. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut di integrasi praktis dalam ODO. Nah, jadi di tim penjualan buat sales order baru, terus di modul inventory sistem otomatis memverifikasi stok barang, jika cukup barang siap dikirim dan stok diupdate.
Terus setelah pengiriman sistem otomatis membuat draft faktur dan mencatat sebagai piutang. Terus integrasi menghilangkan input data berulang dan keterlambatan komunikasi gitu. Nah, jadi contohnya alur penjualan barang. Contoh tim sales bikin pesan nih dari customer di sistem Odo. Nah, si inventory itu begitu pesan dikonfirmasi, sistem otomatis cek story di gudang. Jadi kalau barangnya ada langsung keluar perintah kirim dan stok berkurang otomatis. Jadi seperti itu. Nah, untuk di bagian accounting itu setelah barang dikirim, sistem langsung generat jadi gitu. Jadi ke faktur dan mencatat sebagai piutang di pembukuan. Nah, jadi proses yang biasanya makan waktu berhari-hari gitu. Nah, dan butuh banyak email di Odo bisa terjadi dalam hitungan detik. Nah, ini jadi yang disebut yang namanya efisien gitu. Terus kita lanjut. Untuk di slide selanjutnya, membangun sistem Odo, tantangan dan tips sukses register. Nah, contohnya itu ada 4 poin ya. Nah, di resistensi karyawan enggan beralih dari proses lama, terus pemetaan kebutuhan kurangnya, analisis mendalam sebelum instalasi, dukung manajemen puncak, top manajemen support, pelatihan dan keterlibatan tim secara menyeluruh gitu. Nah, untuk di ini paling di penjelasannya tantangan dan kunci sukses. Jadi inventasi Odo, penjelasan lisan, gaya peringatan dan solusi. Walaupun Odo keren nih ya, implementasi ERP itu ada tantangannya juga. Yang paling sering muncul adalah karyawan pada nolak pakai sistem baru gitu. Jadi agak susah. Terus muncul adalah karyawan pada nolak pakai sistem baru itu. Jadi mereka sudah nyaman pakai cara lama. Solusinya harus ada pelatihan yang rutin dan komunikasi yang jelas dari perusahaan gitu ya. Jadi kebanyakan si karyawannya itu masih suka dengan secara manual gitu. Jadi kayaknya jadi makanya ada sistem aplikasi Odo, jadi lebih memudahkan gitu. Cuma kebanyakan masih pada belum mengerti, jadi ya masih kurang gitu. Jadi kuncinya itu ya pertama harus ada support dari pimpinan juga, perusahaan atau manajemen puncak. Kalau bos sudah setuju pasti gampang gitu. Kedua, analisis kebutuhan harus matang, jangan asal pasang. Kita harus tahu modul mana yang benar-benar dibutuhkan bisnis kita. Jadi kita tuh harus benar-benar yang dibutuhkan oleh bisnis kita itu apa, biar tidak ternyata amburadul gitu. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan ya, kesimpulan ERP memberikan fondasi terbaru untuk efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis modern. Jadi sebagai penutup dari si Odo ERP ini membuktikan bahwa sistem terintegrasi itu bukan cuma mimpi, tapi bisa diterapkan di berbagai bisnis dengan biaya yang lebih terjangkau gitu. Jadi Odo itu alat yang powerful untuk bikin bisnis kita lebih efisien dan siap tumbuh. Jadi buruan ya, buat yang mau lebih efisien lagi, boleh langsung dicoba cari-cari referensi aja gitu ya. Nah, banyak referensinya juga untuk cara menggunakannya di sumber-sumber yang udah disediakan gitu di platform-platform yang lain. Jadi mungkin segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.